Kita mulai aja acaranya. Untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Anita selaku Kajur, kemudian ada Bapak Hari sebagai narasumber kita hari ini dari Real Estate Indonesia, kemudian ada dosen-dosen PWK dan mahasiswa-mahasiswa sekalian. Terima kasih telah hadir dalam acara ini. Ini acara seri kuliah umum planologi tahun 2020-2021. Jadi planologi ini setiap tahun memiliki minimal 12 kuliah umum yang diadakan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait mata kuliah yang ada di planologi. Jadi untuk yang sekarang ini, untuk yang pertama ini kuliah umum seri 1 dari Pak Hari ini terkait dengan perencanaan perumahan utamanya. Tapi sebenarnya tidak hanya terkait untuk itu sih, bisa untuk mata kuliah lain yang ada kaitannya dengan ekonomi juga dan pemilihan lokasi. Karena ini adalah pembukaan kuliah umum seri nomor 1, maka dimohon untuk Ibu Anita selaku Kajur dari Teknik Planologi untuk membuka acara ini. Terima kasih untuk waktunya, dipersilakan. Oke, terima kasih Anin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hari Gani. Pak Hari Gani ini teman-teman dari ITB, dari PWK ITB. Terima kasih Pak Hari atas kesediaannya gitu untuk memberikan kuliah umum. Saya diminta membuka, tapi sebetulnya saya nggak suka dengan dengan formalitas ini. Tapi jadi gini Pak Hari, tadi yang seperti Ibu Anin katakan bahwa ini adalah satu seri kuliah umum. Dalam 1 tahun tuh kita akan mengadakan 12 kali kuliah umum dan Pak Hari ini mendapatkan kesempatan yang pertama. Terima kasih. Nah mungkin yang kedua nanti dilanjutkan oleh Pak Maman, Pak Hari, Maman Suryaman, ya gitu. Nah memang sebetulnya kami lebih suka mengundang para praktisi untuk memberikan wawasannya terkait dengan aplikasi teori-teori dalam keadaan nyata gitu. Jadi memang itu tujuannya Pak Hari, karena kalau teori kan banyak ya Pak Hari, macam-macam kayak kita kuliah dulu, tapi kan bagaimana aplikasinya di lapangan kan ya kita butuhlah wawasan dari para praktisi itu gitu. Mungkin dari saya nggak banyak nggak banyak macam-macam, jadi saya persilahkan saja ke Pak Hari untuk memulai paparannya. Sebelumnya Anin tolong dibacakan dulu biodata dari Pak Hari Gani. Silahkan Anin. Siap Ibu, terima kasih untuk Bu Anita. Ya, ini untuk sekilas terkait biodata dari Pak Hari Gani ini. Pak Insinyur Hari Gani MM ini memiliki latar belakang akademis dari ITB Planologi. Ini sepertinya teman dari Bu Anita dan Bu Rahel juga. Kemudian dari pengalaman kerjanya lebih banyak memang bekerja di bagian perumahan seperti dari PT Perencana Jaya, kemudian Bukit Jongkol Astri, Sentul City juga pernah, kemudian Cahaya Sakti Investindo. Begitu Pak Hari Gani ini juga staf pengajar dari Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Tarumanegara di sebelah dari Trisakti. Kemudian pengalaman organisasinya ada sebagai Wakil Ketua Umum IAP Pusat, kemudian Dewan Pakar IAP DKI, Sustainable Urban Development Forum Indonesia, Nasihat Housing dan Urban Development Institute, Organisasi Real Estate Indonesia Internasional,
Wakil Ketua Umum DPP REI Real Estate Indonesia dari tahun 2016 sampai 2022, jadi masih menjabat sekarang. Kemudian ada pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia juga. Kemudian Wakil Ketua Badan Kejuruan Teknik Wilayah dan Perkotaan Insinyur Indonesia. Seperti itu. Jadi memang untuk Pak Haryani ini secara akademisi maupun praktisi lebih banyak berkecimpung di bagian real estate dan perumahan dari segi swastanya. Jadi ini mungkin menarik untuk mahasiswa karena kita lebih banyak membahas dari segi pemerintah untuk terkait perencanaan-perencanaan yang kita pelajari di kampus. Nah, sekarang ini kita lihat dari segi swastanya seperti apa sih kalau kita merencanakan perumahan. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk acara selanjutnya, pemberian materi, kami serahkan kepada Bapak Hari, waktu dan tempatnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita, Bu Rahel, Pak Yap nih kalau ada orangnya. Juga Bu Hani ya, yang kontak saya itu Bu Hani karena kita ketemu di mana ya sama Bu Hani? Oh, sama-sama di ATR waktu itu ketemu. Makanya ada ide untuk diundang ngajar seperti ini gitu. Juga Pak Yayat kalau ada di sini, nah Pak Yayat tuh sohib saya. Kalau di luar saya lebih sering ketemu Pak Yayat, ini dari Trisakti. Ini materinya yang share Bu Anin ya? Yang share itu ada operator Zoom-nya Mbak Rohai. Oh, Mbak Rohai. Oke, ya. Baik. Jadi pertama-tama saya mau sampaikan bahwa judulnya ini kan proses pengembangan lahan permukiman oleh pengembang swasta ya. Tadi sudah dibacakan, memang background saya hampir 30 tahun sebagai planolog yang berkecimpung di developer atau pengembang perumahan, khususnya pengembang perumahan skala besar atau township project. Ya, saya yang ikut merencanakan rencana tata ruangnya Bumi Serpong Damai itu dari tahun, bahkan mulai dari prastudinya tahun 85, setelah lulus ya, 85. Kemudian Jababeka master plan-nya saya yang buat gitu ya. Di Pokarawati Alam Sutra saya ikut di pembuatan master plan-nya. Dan terakhir saya terjun di tetap di developer Sentul City di daerah Bogor sana ya. Sentul City itu ada 3.500 hektar kawasannya. Jadi ini mata kuliah ini kebetulan ini adalah materi yang juga selalu saya sampaikan karena saya setiap semester itu juga diundang sebagai pengajar tamu di ITB, PWK ITB. Itu biasanya mahasiswa juga gabungan antara S1 dan S2. Judulnya dan materinya persis sama ini. Nggak berubah-ubah, tiap semester saya ngajar ini di namanya mata kuliahnya proses penyediaan perumahan oleh pihak swasta. Jadi mereka ada dua mata kuliah tamu itu, oleh pihak swasta dan oleh pihak pemerintah. Kalau oleh pihak pemerintah itu ganti-ganti pengajarnya, tapi kalau pihak swasta, saya sudah sekitar 5 tahun ya diminta memberikan mata kuliah ini. Gitu. Nah, yang pertama-tama kita masuk di slide pertama mungkin. Jadi saya selalu bilang kayak gini, pengembang properti, baik yang pengembang skala besar maupun pengembang kecil, itu tidak akan bisa bersaing kalau tidak mengenali benar apa permasalahan perkotaan yang terjadi di daerahnya. Ya kan? Itu wajib, itu buku wajib. Jadi misalnya isu-isu tentang urbanisasi, bagaimana peran daripada kota terhadap perekonomian, bagaimana housing backlog atau kebutuhan rumah di kota tersebut sebenarnya, bagaimana kemampuan pembiayaan keuangan kota, ya kan, dari pemerintahnya sehingga swastanya harus berkontribusi seberapa besar. Kemudian bagaimana kondisi kemacetan lalu lintasnya, ini kondusif atau tidak untuk pengembangan proyek-proyek properti, ya kan. Kemudian masalah-masalah apa yang dihadapi secara lingkungan, ya kan. Bagaimana
sisi penyediaan air bersihnya dan lain-lain, gimana progres penambahan proyek-proyek infrastruktur makronya. Nah itu sangat-sangat perlu dikenali dengan baik oleh semua pengembang. Apalagi terkait dengan tanah. Karena tanah itu sangat-sangat isu wajib yang harus dikuasai oleh pengembang. Mulai dari harga tanahnya, peruntukan tanahnya, penguasaan tanahnya oleh siapa saja, nah itu semuanya harus dikuasai, ya kan? Dan bagaimana pengembangan distribusi pengembangan proyek-proyek perumahan atau properti di negara ini seperti apa sih, ya kan? Jadi ini aneh nih, bukan aneh sebenarnya. Kalau orang properti itu memang rata-rata sebagian besar orang properti itu tidak menguasai masalah perkotaan. Justru ownernya lebih menguasai daripada profesionalnya, ya kan? Padahal untuk business development itu harus menguasai masalah perkotaan ini. Jadi misalnya ternyata hampir 70% industri properti itu pasarnya tuh adanya di 4 kawasan metropolitan yang ada di negara ini. Ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. 4 ini. Ini yang paling besar di sini. Jadi sebenarnya kalau orang mau bisnis properti, fokus saja ke 4 lokasi ini sudah nggak repot-repot lah gitu ya. Sampai kapanpun bisa lah di sini bersaing. Kenapa 4 ini kuat sekali? Karena ini 4 ini adalah kota metropolitan, ya kan? Penduduk terbesar, perputaran uang terbesar, sektornya semuanya ada di sana, sektor perdagangan, sektor jasa, ya, dan dia biasa banyak hinterlandnya itu mendukung sekali untuk pengembangan sektor jasa dan perdagangannya. Jadi nggak heran, jadi kalau sekarang ini misalnya dalam kondisi sekarang krisis akibat COVID ini, saya sudah cek di beberapa pengembang, terutama pengembang yang punya proyek di banyak kota di Indonesia, seperti Ciputra, Agung Podomoro Land, Agung Sedayu, ya kan? Mereka bilang yang masih bisa bertahan sekarang, istilahnya jualan ya, masih bisa jualan hanya di 4 kota ini saja, terutama di Jakarta dan Surabaya. Karena kenapa? Meskipun ekonomi menurun, terutama di daerah-daerah yang sumber daya alamnya tinggi kayak Kalimantan Timur, ya kan, atau yang pertanian yang bagus, Sulawesi segala macam itu ya. Nah itu, tapi kalau 4 kota ini ada sektor yang tidak tergantikan, itu sektor jasa, perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta yang kuat di sini, sehingga mereka punya demand yang lumayan konsisten dan bisa diandalkan untuk penjualan rumah, masih bisa diandalkan untuk pasar bagi penjualan rumah. Jadi ini kita harus mengenali benar permasalahan perkotaan yang ada di Indonesia. Nah, alhamdulillah teman-teman planologi sini kan tentunya sudah hatam untuk menguasai masalah-masalah perkotaan ini. Justru kekuatannya di sini. Tapi memang saya selalu bilang, saya sebagai orang yang background juga planologi, dulu kita hanya diajarkan perencanaan tata ruang. Lebih sempit lagi. Lebih luas lagi harusnya perencanaan kota. Tapi kalau sebagai developer, dia tidak hanya harus menguasai aspek perencanaannya, tapi lebih kepada aspek development-nya atau pembangunannya. Nah, kalau kita bicara mengenai aspek pembangunannya, kita harus mengerti perencanaan tata ruangnya, harus mengerti pertanahannya, harus mengerti ekonomi makronya, harus mengerti pembangunan infrastrukturnya, semuanya harus mengerti aspek pembiayaannya, harus mengerti aspek marketingnya, itu harus dikuasai secara lengkap, secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau enggak, sulit dia untuk bersaing di industri propertinya atau di industri perumahan pemukimannya ini. Nah, jadi tepat sekali kalau memang terutama di ITB sama Trisakti ya mazhabnya kelihatannya planologinya ya, lebih kepada kepemerintahan ya jadinya ya, saya lihat ya. Anggapnya kota itu hanya pemerintah yang berkontribusi situ. Padahal kita lihat misalnya nih, rasio APBD terhadap PDRB itu hanya 5%. Jadi sebenarnya kontribusi APBD dalam pembiayaan kota di setiap daerah, kabupaten, dan kota, itu hanya 5%. Sisanya adalah tergantung daripada
ekonomi yang digerakkan oleh ekonomi masyarakat atau dunia usaha. Jadi kita kadang-kadang banyak salah kaprah gitu. Harusnya lebih tahu mengenai yang 95%-nya tadi kita ke sana gitu ya. Nah, kayak sekarang ini persaingan di tingkat global ya kan, itu sudah nggak ada batas administrasinya. Kota-kota itu bersaing secara pasar. Investor masuk itu tidak melihat lagi batas administrasi. Dia melihat competitive advantage yang dimiliki oleh masing-masing kota tersebut. Ya, misalnya kita ketahui kenapa Pak Jokowi beberapa bulan 6 bulan terakhir ini mempush untuk supaya diterbitkan RUU Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law. Itu karena Pak Jokowi kan mulanya melihat bahwa kenapa ya berapa tahun terakhir ini investasi di kita turun sekali, ya kan, di negara ini. Kenapa kita menjadi kalah bersaing dengan negara-negara tetangga? Ya, bukan hanya Singapura atau Malaysia dan Thailand, bahkan sekarang kita kalah bersaing dengan Vietnam dan Kamboja dalam menarik investasi. Ya karena banyak hal-hal yang memang menjadi masalah buat kita ya yang harus dibenahi. Nanti detailnya seperti apa nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Di mana kalau kita mau bisa bersaing dengan negara-negara kota-kota di mancanegara, itu kita artinya bersaing dalam memperebutkan investor, memperebutkan trader, memperebutkan turis, ya kan? Karena ini semua bersaing, sangat bersaing sekali. Nah, kita kalah dalam persaingan tersebut. Oke, next slide-nya. Ini sekilas tentang industri real estate di Indonesia ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa tadi saya bilang 3-5 tahun terakhir industri real estate itu agak terpuruk ya. Kenapa demikian? Karena memang kondisi ekonomi makro kita yang menurun sekali. Menurun sekali, bahkan sebelum COVID itu udah menurun sekali. Padahal properti itu terkait sekali dengan kondisi makroekonomi. Buka ya itu ya. Lalu? Ya. Kemudian sebagai bayangan kayak gini. Sekarang ini per hari ini kontribusi atau produk domestik bruto sektor real estate di Indonesia itu hanya sekitar 3%. 3,7%. Sementara di Malaysia itu hampir 8 sekian persen, Singapura 21%, Thailand juga belasan persen, 14%. Artinya apa? Industri real estate kita tuh belum matang, kita sekarang kita melihat seperti udah gegap gempita, padahal sebenarnya dibandingkan negara lain tetangga kita masih kalah jauh sekali, ya kan? Dan harga real estate kita di Indonesia itu masih sangat murah sebenarnya, ya kan? Dan kita punya peluang untuk mengembangkan industri properti ini, industri perumahan pemukiman sangat besar. Karena kenapa? Pertumbuhan penduduk kita tertinggi, salah satu tertinggi di dunia, 1,7% per tahun. Dan kekurangan rumahnya masih sangat besar. Ya, data kalau per tahun ini sekitar 7,6 juta. Itu di luar tambahan kebutuhan rumah per tahun sekitar 800.000 unit rumah yang harus dipenuhi dari orang yang baru lahir atau kawin gitu ya, itu butuh rumah lagi. Jadi kita nggak pernah terkejar. Sementara kemampuan pemerintah dengan program sejuta rumahnya untuk membangun rumah itu semakin menurun. Jadi jauh sekali kita kemampuan untuk mengejar agar semua masyarakat kita ini punya rumah yang layak, ya kan? Nah, REI dalam hal ini berperan 85% dari penyediaan perumahan formal di Indonesia. Dan good news-nya adalah per hari ini tuh sebenarnya kita ketahui bahwa kita punya potensi kelas menengah atau middle income class yang menjadi peluang untuk kita menjual rumah dengan baik serta backlog yang tinggi dan growth penduduk yang tinggi. Itu good news-nya buat sektor perumahan atau sektor properti. Next. Nah, apa saja sih produk-produk yang sudah dibangun oleh anggota-anggota REI atau pengembang? Ya, seperti ketahui, REI itu berdiri sejak tahun 75-an ya, 74 lah tepatnya ya. Itu kita berkontribusi terhadap 85% pembangunan perumahan. Dan kita anggota REI juga adalah para pengembang-pengembang kawasan industri yang sejak tahun 89 itu membangun kawasan industri modern di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Barat, ya kan. Nah,
Lucunya, di negara kita itu hampir 85% itu pengembang kawasan industri itu dibangun oleh swasta. Terbalik di negara lain. Di negara lain itu pemerintah yang bangun kawasan industrinya. Itu artinya apa? Pemerintah kita sebenarnya sangat lemah kemampuannya dalam membangun proyek-proyek perkotaan, ya kan. Ray juga, anggota kami adalah pengembang yang membangun township project atau kota baru. Kita tahu seperti Bumi Serpong Damai sebagai proyek township pertama yang ada di Tangerang, dan diikuti dengan pengembang township lainnya. Ada Alam Sutra, Paramount, Sumarekon, Pakarawaci, Sentul City, dan lain-lainnya. Kita juga Ray membangun superblok 5-20 hektaran di dalam kota. Seperti banyak, ya kan, Podomoro City, CBD, dan lain-lain, ya kan. Kalau kota baru itu ribuan hektar lah, 1.000 sampai 6.000 hektar. Kita juga membangun produk apartemen, trade center, kawasan rekreasi, dan lain-lainnya. Itu adalah produk dari anggota kita. Next. Nah, ini yang paling juga perlu diketahui, peran strategis dari sektor properti. Kami Ray sendiri aja anggotanya ada 6.200 anggota di seluruh Indonesia, di 34 provinsi, ya kan? Nah, berkontribusi. Halo. Ya. Berkontribusi terhadap pemerintah luar biasa. Kita menyediakan 85% perumahan rakyat itu oleh anggota Ray. Kita memberikan infrastruktur PSU 40% dari yang kita bangun kita sediakan ke pemerintah. Kita berkontribusi terhadap penyediaan pembayaran pajak 30-70%. Peningkatan pendapatan asli daerah. Bahkan industri properti ini hasil kajian dari Lembaga Manajemen Universitas Indonesia menciptakan kegiatan ikutan sejumlah 175 industri. Jadi strategis sekali kita ini. Dan kita juga menciptakan hampir 30 juta tenaga kerja untuk industri-industri yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan properti. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi industri perumahan atau industri properti ini adalah industri padat karya sesungguhnya. Berikutnya. Next slide. Ayo. Nah ini. Jadi, ini cuman memang ini buat pengetahuan dari teman-teman mahasiswa di sini adalah industri properti kita ini tadi nih. Ini ada rumah subsidi, rumah tsunami, rumah tapak komersial, apartemen, kota baru, kawasan industri, pariwisata, hotel, perkantoran, pusat perbelanjaan, pergudangan. Itu semua menghadapi begitu banyak masalah. Kita begitu banyak masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak mungkin ada Omnibus Law sekarang ini. Ya kan? Dan hanya beberapa negara di dunia ini yang terpaksa membuat undang-undang Omnibus Law. Karena terlalu kacaunya banyak masalah yang ada di negara ini. Sehingga dunia kemudahan berusaha kita termasuk yang terendah di dunia. Ya kan? Di antara negara-negara lain di dunia. Apa masalahnya? Ada terkait dengan tata ruang. Kita bilang 7 pilar. Tata ruang, pertanahan, perbankan, regulasi, atau peraturannya, perizinan, perpajakan, infrastruktur. Tata ruang kita tahu, RDTR dari harusnya tersedia segitu ribuan RDTR di kota-kota di Indonesia, saat ini kita baru punya 60 RDTR. Ada ketidakpastian juga banyak perubahan-perubahan tata ruang yang dialami anggota-anggota kita. Dia sudah dapat izinnya keluar, set plan, IMB, tiba-tiba di pertengahan jalan ada perubahan tata ruang. Ini nggak boleh. Ini namanya ketidakpastian hukum. Tidak baik untuk mengundang investor-investor, di mata investor tidak baik, ya kan? Dari pertanahan juga kayak gitu. Begitu banyak harga tanah tidak terkendali, mahalnya biaya-biaya harus dikeluarkan untuk perizinan pertanahan. Masalah tanah-tanah lain jangka waktu pertanahannya tidak bersaing. Di negara lain bisa tanah itu 99 tahun status hak atas tanahnya. Di kita cuma 25 tahun, bisa diperpanjang, diperbarui. Pada negara lain langsung 99 tahun. Bahkan di negara-negara yang luasnya sangat kecil dibandingkan Indonesia. Perbankan juga gitu. Kemampuan kredit sektor perbankan terhadap properti masih sangat rendah. Baik KPR ya untuk konsumennya, kredit pertanahan, kredit konstruksi itu masih sangat rendah. Regulasi ini yang paling menjadi momok buat para pengembang. Begitu banyak aturan-aturan yang baru yang dibuat, mulai dari aturan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten. Sehingga kita hidup itu hanya menghadapi peraturan-peraturan yang saling bertabrakan itu pun juga, ya kan? Perizinan juga, perizinan terkenal di kita, sangat lama, sangat birokratik, ya kan? Dan sangat-sangat lainnya, ya kan? Perpajakan juga banyak, semua dipajakin.
udah pajaknya banyak, perizinannya ada biaya, kemudian juga ditambah lagi CSR yang harus kita berikan sebesar 2%, ya kan, dan infrastruktur. Infrastruktur, iya, pemerintah saat ini yang terakhir ya, pemerintah sekarang banyak membangun infrastruktur, tapi itu banyak hanya infrastruktur makro, infrastruktur besar yang menghubungkan antara kota dengan kota lainnya atau provinsi dengan provinsi lainnya. Itu belum menjangkau kawasan-kawasan perumahan. Jadi belum bisa mengungkit ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang dilewati oleh infrastruktur tersebut, ya kan? Masih jauh, kita masih tahapnya baru infrastruktur makro saja atau trunk infrastructure. Next slide. Nah, ini saya lihat. Jadi kalau kita lihat ini ada 3 kotak ya, yang atas, yang tengah, yang bawah. Yang tengah itu aktivitas utamanya, aktivitas kuncinya. Ini yang menjadi produk dari perhatian dari kami pengembang, terutama Asosiasi Real Estate Indonesia. Dan yang di atas adalah hal-hal yang sifatnya eksternal. Misal bagaimana pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, economic base-nya, social base-nya. Kalau pertumbuhan penduduk bagus di Indonesia itu menyebabkan potensi. Sayangnya pertumbuhan ekonomi sekarang lebih jelek, itu menjadi hambatan buat sektor properti. Yang di bawah itu yang terkait dengan external support, ya kan? Nah, ini menjadi masalah semua tadi yang saya katakan 7 pilar tadi. Next slide. Nah, ini yang buat pengetahuan dari teman-teman. RE itu aneh. Kalau otomotif itu kan punya induk kementeriannya, yaitu industri perindustrian, Kementerian Perindustrian misalnya. Kalau RE itu banyak kementerian yang harus dihubungi yang terkait dengan industri properti, banyak sekali. Kementerian utama tentunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini karena ada kata-kata perumahan rakyatnya ya. Ini Kementerian PUPR ini ngurusin soal terutama rumah-rumah murah, rumah MBR, rumah subsidi FLPP, yang anggaran APBN-nya itu untuk memberikan subsidi kepada konsumen-konsumen masyarakat berpenghasilan rendah yang membeli rumah murah. Ini ya. Tapi PUPR juga mereka ada yang menerbitkan regulasi-regulasi yang terkait dengan pengembangan perumahan dan properti baik yang MBR maupun yang komersial. Banyak sekali, ya kan? Atau regulasi mulai dari PPJB, hunian orang asing, perizinan hunian bangunan gedung, ya kan? Undang-undang perumahan dan pemukiman, undang-undang rumah susun, itu semua dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Ada lagi Kementerian ATR, ini yang kedua. Karena ATR ini banyak sekali berhubungan sama kita karena 2 hal. Dari kaitan dengan pertanahan maupun kaitan dengan tata ruangnya. Kita sudah panjang lebar tadi bicara. Kementerian Hukum dan HAM juga, karena kita punya pasar orang asing. Ini urusannya di sana nih. Bank Indonesia kaitan dengan pembiayaan, ya kan? PLN, pemerintah daerah apalagi, karena izin-izin semuanya melalui pemerintah daerah, tidak bisa tidak, gitu ya kan? Nah, ini yang sekarang dibenahi oleh Omnibus Law, di mana sebagian dari perizinan itu nanti kalau pemerintah daerah tidak bisa menetapkan perizinan sesuai batas waktu, maka nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih perizinan itu, sehingga bisa ada kepastian buat pengusaha, ya, terutama pengusaha asing, ya kan. Kementerian Menko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, ini semua sangat terkait dengan industri perumahan dan pemukiman juga, ya kan. Jadi banyak sekali. Kami pusing sekali kalau kita berusaha di sektor properti ini sebenarnya, sektor perumahan dan pemukiman. Next slide. Nah ini mungkin apa namanya? Adalah satu peta yang menggambarkan proyek-proyek township atau kota baru yang dibangun oleh pengembang perumahan di sekitar Jakarta, ya kan? Kita ketahui proyek township pertama itu BSD dibangun tahun 84. Jadi ini peta master plan Jabotabek ya ini ya. Yang tengah itu yang warna-warni itu Jakarta, yang putih-putih itu adalah Jabotabek, ya kan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dan yang hitam-hitam itu adalah proyek-proyek perumahan, terutama proyek kota baru yang luasnya di atas 500 hektar. Ada sekitar 34 proyek perumahan yang ada di sekitar Jabotabek saja. Nah, ini jadi memang yang saya mau katakan di sini adalah
ternyata pengembangan proyek perumahan township ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur utama dan kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya tata ruang. Kita lihat di barat timur dari Jabotabek ini jalan merah ini ya, itu dari Tangerang sampai ke Bekasi, memang oleh Master Plan Jabotabek yang dibuat oleh pemerintah ditujukan untuk membangun industri. Jadi kemudian dibuatlah jalan yang mendukung rencana pembangunan itu, yaitu jalan tol Jakarta Merak, dibuat sekitar tahun 84 ya kan. Kemudian di timur itu jalan tol Bekasi Cikampek dibuat tahun 88, diteruskan jalan Purbalunyi setelahnya ya kan. Dan di selatan itu tol Jagorawi. Nah, ini kalau selatan memang bukan untuk industri tapi untuk ke tourism dan pertanian. Tolnya dibuat tahun 78. Kita lihat semua izin lokasi yang ada di sekitar yang muncul itu adalah mengelilingi sekitar akses ke jalan-jalan tol ini. Ini membuktikan bahwa properti itu yang pertama harus dilihat adalah aksesnya. Itu akses kepada jalan utama ya kan. Nah, ini jadi nggak heran mereka tuh mendekati ke akses-akses tol tersebut. Berikutnya. Ya, ini sama, nanti kita bahas yang lagi lebih lanjut. Next slide. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Jadi, sebagai pengembang perumahan swasta, apa aja faktor kunci sukses atau key success factor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan tadi? Tadi yang pertama, tadi yang saya sudah sampaikan. Kita harus menguasai kondisi makro, politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan kondisi pasar yang ada di kota yang ada di sekitar kita. Kondisi politik, kenapa berpengaruh? Sangat berpengaruh. Kalau misalnya pada saat Pilpres kemarin, tahun lalu, itu properti pasarnya turun sekali, karena tidak banyak orang yang berani transaksi di tengah ketidakpastian kondisi politik seperti itu. Ya kan? Ekonomi, apalagi itu nomor satu. Sosial, ya kan? Kalau ada konflik-konflik sosial segala macam, itu sangat tidak menarik buat investor properti. Ya kan? Teknologi juga. Sekarang ini, di tengah-tengah pandemi sekarang, terbukti bahwa pengembang-pengembang yang sekarang meskipun work from home, physical distancing, masih bisa jualan hanya menggunakan teknologi yang namanya digital marketing atau online marketing, ya kan? Kalau nggak ada itu ya habis kita semua. Jadi ada berkahnya juga COVID kemarin, pandemi kemarin, work from home kemarin, di saat kita sudah memiliki teknologi online, ya kan, untuk pemasaran. Yang kedua, yang paling penting adalah lokasi dan akses itu. Tadi saya bilang, lokasi akses itu adalah akses dekat dengan jalan tol, dekat dengan arteri, dekat dengan jalan kereta api, dekat dengan airport, dekat dengan pelabuhan. Itu yang paling penting, dan dekat dengan pusat-pusat pemukiman. Itu sangat-sangat diperhatikan sekali oleh para pengembang. Dan yang ketiga, land bank atau bank tanah. Pengembang properti sejak 30 tahun yang lalu, sudah menyadari perlunya land bank ini atau bank tanah. Jadi kalau pengembang properti itu punya lahan luas, itu bukan buat spekulasi, tapi untuk mengamankan bisnisnya ke depan. Karena negara kita ini aneh. Di negara lain itu ada namanya instrumen land price control. Jadi bagaimana mengendalikan supaya harga tanah itu tidak naik seenak-enaknya. Kalau di negara kita kan nggak bisa. Kita membangun Indomaret aja yang kecil satu, di satu lokasi di desa mana gitu kan, area sekitarnya 1 km sampai 5 km harga tanah sudah naik. Di negara lain tidak bisa begitu. Ada mekanismenya. Ya kan? Nah, sehingga pengembang itu tidak bisa beli tanah hanya untuk kepentingan 1-2 tahun ke depan. Kalau mereka sebagai pengembang yang harus survive dan mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga kerja dan sebagainya, dia harus punya land bank atau bank tanah. Dan ini terbukti. Hari ini pemerintah sudah mengeluarkan sebagai turunan dari Undang-Undang Omnibus Law, pemerintah sudah mengeluarkan dalam PP-nya adalah PP Bank Tanah. Jadi pemerintah akan membuat bank tanah. Ini sebenarnya sudah dibuat oleh swasta, sudah lama jadinya oleh pengembang swasta. Kenapa pemerintah merasakan perlu? Karena pemerintah juga menghadapi masalah yang sama. Mau bangun infrastruktur, mau bangun fasilitas pemerintah, fasilitas tanahnya nggak bisa dibebasin. Karena pemerintah nggak punya tanahnya. Nah, itu akhirnya pemerintah sadar sekarang dibuatlah namanya bank tanah. Jadi nanti PP-nya sekarang lagi disusun,
kayaknya tahun depan Bank Tanah itu mudah-mudahan sudah bisa beroperasi. Yang keempat, fasilitas kota. Kita lihat pengembang township sekitar kita. BSD, Alam Sutra, Sumarekon, Sendo City, Jababeka, di Pokarawati, di Cikarang. Itu semua sekarang kalau dulu, ini eranya saya sama Bu Nita, sama Bu Rahel, tahun 80-an, waktu SMA, itu namanya kalau sekolah itu yang namanya sekolah pemerintah, sekolah negeri. Ada sekolah-sekolah swasta, ada sekolah agama, ya kan? Nah, kesehatan juga ada puskesmas, rumah sakit negeri yang banyak. Swasta dihitung 1-2 saja, ya kan? Perdagangan pasar juga pasar-pasar impres yang basah-basah itu, pasar becek. Tapi sekarang di proyek-proyek perumahan itu semuanya banyak. Juga ada sekolah, perbelanjaan, dan lain itu yang dibangun oleh pihak swasta. Karena memang itu menjadi kisah faktor, kalau nggak menyediakan ini, proyeknya tidak akan laku. Karena masyarakat ingin semuanya self-contained, self-sustain. Semuanya harus mandiri, harus lengkap. Bahkan infrastruktur mikronya juga harus sudah tersedia. Ya kan? Dan yang juga yang penting adalah bagaimana pengelolaan kawasannya, atau town manajemennya, atau asset manajemennya. Beda ya kalau kita masuk di proyek-proyek cluster-cluster yang perumahan yang dikembangkan oleh swasta dengan yang perumahan-perumahan umum, ya kan? Karena yang di swasta itu dikelola dengan baik, security-nya, kebersihannya, kenyamanannya, sampahnya, ya kan? Hijaunya, ruang terbuka hijaunya, semuanya dikelola dengan baik. Nah, itu namanya town management. Kalau nggak ada town management, tidak bisa bersaing proyek tersebut. Dan yang paling penting saat ini, terutama teruji saat krisis sekarang, adalah reputasi pengembang. Per hari ini, ekonomi sedang terpuruk, properti juga tentunya pasti terpuruk, karena semua industri terpuruk, tapi beberapa pengembang masih bisa jualan, masih bisa menghasilkan uang, meskipun hasilnya tidak sebesar sebelum krisis, sebelum COVID. Siapa pengembang itu? Adalah pengembang-pengembang yang punya reputasi baik. Selama ini tidak pernah mengecewakan konsumen, janji serah terimanya tepat waktu, produk kualitasnya juga bisa dijamin, ya kan? Nah, itu mereka masih bisa jualan. Jadi di mana-mana sama lah. Kalau kita berbisnis itu harus punya reputasi. Jangan pernah membohongi atau mengecewakan konsumen kita, ya kan? Nah, ini yang penting faktor kunci sukses yang perlu diperhatikan oleh teman-teman untuk pengembang perumahan, ya. Next slide. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi, ini yang menjadi dasar kenapa pemerintah harus mengeluarkan undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja. Karena banyak sekali aturan-aturan yang terkait dengan untuk sektor perumahan aja nih, ya. Banyak ini. Ini baru yang selevel undang-undang, belum yang selevel PP, belum yang selevel permen, peraturan menteri, belum yang selevel perda, peraturan daerah. Banyak sekali yang terkait dengan undang-undang penataan ruang. Kita ketahui, ya kan? Tadi sudah saya sebutkan. Terkait dengan ada undang-undang perumahan dan pemukiman nomor 1 2011. Ada undang-undang tentang rumah susun untuk pembangunan apartemen murah maupun komersial. Ada undang-undang terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ada PP yang terkait dengan pembatasan penguasaan tanah. Ada Permendagri tentang pembangunan fasum. Ada Permen Peraturan Menteri tentang PPJB, bagaimana hubungan keterikatan antara pengembang dan pembeli. Ada PP tentang tanah terlantar. Ada PP pertanahan. Itu semua sangat terkait dengan industri properti. Ini yang banyak overlap dan banyak yang terus terang undang-undang ini kami mengkaji dari Ray, Kadin, Properti, dan Apindo mengkaji sangat dalam, terutama sejak disusunnya Omnibus Law ini. Dan kita lihat banyak undang-undang ini memang terus terang memang belum tidak pro terhadap pengembangnya, lebih pro pada konsumennya. Padahal ini kan bukan undang-undang perlindungan konsumen, ya, tapi itulah kenyataannya. Sehingga tidak heran sehingga industrinya sendiri terpuruk. Tidak heran sehingga kita tidak bisa bersaing dengan pengusaha negara-negara lain dalam mengundang pengusaha-pengusaha atau investor-investor dari luar untuk masuk ke Indonesia, gitu ya. Ini yang dibenahi sekarang. Pembenahannya seperti apa? Dibuat sederhana, dibuat penguatan, dia ada perubahan
kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya kan? Seperti itu ya. Ada standar-standar pedoman prosedur ya NSPK, itu prinsip-prinsip dari Omnibus Law yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Next slide. Nah, ini proses pengenalan kota baru ya. Mungkin nanti bisa dibaca aja. Saya masuk ke yang slide berikutnya lah ya. Next slide. Nah, ini penting. Jadi, kira-kira bagaimana sih tahapan pengembangan kawasan ya perumahan, terutama dan problematikanya seperti apa yang dihadapi. Jadi, yang paling penting itu tahap yang pertama itu tahap konseptualisasi. Tahap konseptualisasi itu tahap apa sih? Itu tahap dari kita memformulasikan atau merumuskan ide gagasan kita. Apa sih yang mau kita bangun? Apakah proyek superblok, ataukah proyek kota township, apakah proyek perumahan yang segmen atas atau segmen bawah, atau proyek komersial, berapa luas, lokasinya di mana, ya kan? Size-nya seperti apa? Nah, ini pendanaannya dari mana, konsumennya siapa, ada captive market atau tidak, itu di tahap konseptualisasi. Itu kita biasanya itu di level pemegang saham dan direksi, ya kelas di direksi, mereka mengkaji ini semuanya, sampai setelah ini kira-kira ada rumusannya, tahap berikutnya, dibuatlah semacam studi kelayakan atau feasibility study. Studi kelayakan itu macam-macam juga. Ada yang kita kenal dengan studi kelayakan lingkungan, AMDAL, dan macam-macam. Ada studi kelayakan fisik. Ada studi kelayakan dari sisi keuangan, ekonominya. Itu harus dibuat. Jadi ya, kita banyak studi kelayakan harus dibuat untuk mengamankan proyek kita sendiri. Nggak bisa kita, karena kenapa begini? Karena ekonomi pasar itu sangat dinamis. Ya, kita kaget-kaget sekarang dengan krisis akibat pandemi. Lebih kaget lagi kita karena sekarang ada physical distancing. Ada perubahan yang sangat mendasar di mana orang nanti rumah itu tidak harus di tengah kota, bisa rumah di pinggir kota karena dia tidak perlu bekerja tiap hari ke kantor atau bahkan kerjanya full di rumah bisa, ya kan? Nah, kalau gitu ngapain dia beli rumah di pusat kota yang harga tanahnya mahal? Cukup di pinggiran, harga tanahnya lebih murah, tapi luas tanahnya bisa lebih luas. Makanya sekarang tanah itu menjadi pusat aktivitas, ya setelah pasca pandemi ini, karena semua orang yakin bahwa yang namanya konsep stay at home, physical distancing, work from home itu menjadi suatu yang akan lebih permanen. Orang tidak perlu lagi punya kantor besar-besar di pusat kota di segitiga emas, enggak. Orang bisa bekerja di rumah. Terbukti tetap bisa jalan kok kantor sekarang, ya kan? Jadi nanti kawasan-kawasan perumahan di pinggiran itu bisa punya fungsi macam-macam, tempat tinggal, tempat kerja, tempat usaha, tempat belajar, tempat rekreasi dan semuanya. Itu akan merubah desain sama sekali, merubah konsep set plan, merubah bahkan konsep desain bangunannya juga. Nah, ini yang harus diketahui waktu kita melihat studi kelayakan pasar, gitu ya kan. Setelah itu baru kita masuk tahap berikutnya. Tahap berikutnya kita namakan tahap komitmen, ya kan. Nah, ini tahap komitmen juga penting. Karena kita tahu misalnya dari sisi pembiayaan, kita tidak mungkin membiayai proyek kita 100% dari uang pemegang saham. Ada banyak sumber uang yang bisa digunakan, yang harus digunakan, ya kan? Ada dari bank, ada dari pasar modal, ya kan? Ada dari uang muka konsumen, misalnya itu kan? Itu adalah komitmen yang harus kita lihat. Bank mana yang bisa ngasih kita pinjaman, ya kan? Apakah kita bisa cari uang di pasar modal? Nah, itu harus kita pastikan dulu untuk menginikan proyek kita, ya kan? Sebelum kita masuk membuat keputusan untuk proyek kita. Kemudian komitmen juga komitmen dengan pemilik tanah. Nggak mungkin kita bisa membebaskan tanah sekaligus, ya kan? Pasti bertahap karena tidak mudah. Selain tidak mudah juga tidak murah membebaskan tanah. Nah, untuk itu kita perlu membuat komitmen dengan
pemilik-pemilik tanah besar, tokoh-tokoh masyarakat yang menguasai tanah di sana, supaya bisa menjamin rencana kita itu tanahnya bisa kita kuasai pada waktunya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang paling penting. Nah, komitmen juga komitmen dengan lingkungan, dengan Pemda, ya kan, dengan masyarakat sekitar, dengan Pemda. Apakah perizinannya bisa keluar atau enggak? Ini cocok nggak tata ruangnya? Itu komitmen-komitmen itu yang harus kita jajaki benar. Kalau tidak, kita bisa gagal dalam proyek kita. Gitu. Nah, yang setelah masuk tahap komitmen itu baru masuk tahap ini, pembebasan tanah, perencanaan, perizinan. Ya, tadi kita pembebasan tanah itu banyak sekali. Tanah itu di lapangan itu banyak aktor-aktor yang menguasai tanah di lapangan. Jadi pengembang itu kadang-kadang tidak bisa beli tanah langsung dari pemilik tanah. Banyak middleman atau kita bilang biong-biong atau spekulan-spekulan di tengah-tengah yang bermain menguasai tanah di lapangan. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa menguasai tanah secara utuh. Nah, ini harus kita pelajari. Harga naik luar biasa di luar anggaran kita. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Tahap perencanaan juga kayak begitu. Harus menguasai benar tadi. Pasarnya tadi harus dikuasai benar supaya kita tahu demand-nya seperti apa, perencanaannya mengikuti daripada demand dan kondisi pasarnya. Bagaimana juga tahap pertamanya yang harus dibangun? Seberapa besar tahap pertamanya? Apa yang diperlukan untuk dibangun pada tahap pertama dari proyek kita? Itu perencanaannya harus kuat sekali. Perizinan juga gitu, tadi sudah saya sampaikan, ya kan? Dan yang juga setelah itu baru kita mulai tahap pembangunan dan tahap pemasaran. Tahap pemasaran tadi yang paling penting di samping kita melakukan standar metode pemasaran yang biasa dilakukan oleh pemasaran semua industri ya, tidak hanya properti, tapi yang paling penting kita misalnya menguasai isu-isu penting di pemasaran. Misalnya sekarang isu pasar milenial. Seberapa besar sih pasar milenial sekarang itu dari konsumen properti? Kemudian apa sih yang diinginkan oleh milenial itu produknya? Apakah rumah landed? Apakah rumah apartemen murah? Ya kan? Berapa budget atau anggaran yang dimiliki oleh pasar milenial ini untuk membeli rumah pertamanya? Ya kan? Di mana lokasinya mereka senang? Apakah mau di pinggiran atau mereka mau tetap dekat pusat kota biar dekat tempat kerjanya gitu? Karena milenial ini kan masih sangat mobile. Mereka pergi pagi, pulang sangat tengah malam. Jadi masih berkeliaran ya di pusat kota. Mulai kerjaannya banyak, objek sana-sini, sampai nongkrong-nongkrong ngopi. Nah, itu harus diketahui. Untuk pemasaran juga kita harus mengetahui teknologi-teknologi pemasaran yang dipakai sekarang. Digital marketing dan macam-macam. Dan yang terakhir, ini tadi aspek pengelolaan. Yang town management yang saya sampaikan tadi. Ini baru kita tahapan-tahapan yang lengkap. Sekarang 3:30, Mbak Anin, kita ini kalau dibacain kayaknya nggak keburu ya sampai ini ya. Saya sampai yang pokoknya ini dulu. Apakah mau kita mulai dengan tanya jawab dulu gitu, Mbak? Boleh, Pak. Ini untuk tanya jawabnya, apakah ini mau langsung ditanyakan saja atau ditulis di komen? Ditanya aja ya, ditanya aja. Ah ya, langsung tanya. Oke, ini kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama mungkin 3 orang dulu yang bisa memberikan pertanyaan, jadi nanti bisa jawabnya lebih enak gitu. Mungkin ada dari peserta yang mau bertanya untuk sejauh ini dari materi dari Pak Hari. Ya, ini ada dari Bu Rahel. Bu Rahel, ya. Silakan Bu Rahel. Terima kasih Pak, paparannya menarik sekali. Saya justru ingin bertanya, kita kan selalu backlog perumahan ya. Jadi angka perumahan itu selalu kebutuhannya selalu dianggap backlog karena seakan-akan kebutuhan tidak pernah tercapai. Ya. Di tugas akhir mahasiswa pun selalu itu yang jadi inti karena ada backlog gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau lihat tadi kan prosesnya juga lama Pak untuk bisa jadi satu pengembang itu membangun rumah mungkin bertahun-tahun baru dia bisa jadi rumah. Sementara kebutuhan akan perumahan itu akan ada terus. Dan sekarang kalau dilihat kebutuhan perumahan itu justru datangnya, yang saya pernah baca juga, orang milenial nggak pengen beli rumah
karena mereka nggak akan pernah mampu untuk bayar uang mukanya. Sehingga akhirnya rumah-rumah yang ada dibeli sebagai rumah kedua, ketiga, keempat, dan lain-lain. Jadi sebagai investasi. Nah, sehubungan dengan yang itu, Pak, sebenarnya bagaimana sih kebutuhan milenial dihadapkan pada backlog itu? Ya, sementara orang yang makin muda ini mungkin ngerasa nggak perlu beli rumah, nanti nyewa-nyewa aja sampai tua, sampai mati. Gitu. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, ini dari ada Febriansa. Febriansa. Tadi ada apa sempat mengangkat tangan. Oke, mungkin itu tadi kepencet mungkin. Mungkin ada lagi. Boleh saya, Anin? Iya, silakan Bu. Ya, Pak Hari. Ya, Apakah ada kota-kota yang sebelum COVID ini sudah menerapkan work at home gitu. Jadi semua bekerja di rumah gitu ya. Nah, kalau ada contohnya kota apa dan bagaimana bentuk kota tersebut? Di pusat kota itu terdiri dari apa saja gitu. Ya saya penasaran aja ingin tahu karena yang pernah saya dengar itu ada di Australia yang seperti itu gitu. Gitu ya Pak Hari. ya. Ada lagi yang lain? Bu Anin. Ya, silakan Mbak Beni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari Gani, apa kabar? Baik, Pak Beni. Waduh. Nah, kita semua sehat ya. Amin. Saya nunggu-nunggu sebetulnya, saya mengharapkan para mahasiswa nih bertanya. Tapi kok saya tunggu-tunggu, nggak ada. Sehingga nggak apa-apa dosen duluan. Semoga di sesi kedua para mahasiswa bertanya. Oke, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Pertama adalah, idealnya sebetulnya kebutuhan perumahan itu harus membawa misi sosial. Karena perumahan sebagai adalah merupakan bentuk kebutuhan dasar manusia. Selain pangan dan papan, pangan dan pangan ya. Artinya apa? Idealnya sebetulnya penyediaan perumahan itu harusnya tidak semata-mata komersial, tapi harus ada misi sosialnya. Nah, sehingga sebetulnya diharapkan sektor swasta pun membawa misi sosial. Pemerintah sebetulnya sudah mendorong agar para pengembang swasta ini membawa misi sosial dengan memenuhi prinsip hunian berimbang. 1, 2, 3, bagian yang tiganya adalah rumah untuk masyarakat bawah. Tapi dari hasil penelitian di Jabodetabek, dari sekian banyak pengembang swasta, mungkin ratusan, itu kira-kira 5 tahun yang lalu saya melakukan penelitian, ternyata bisa dikatakan hanya 1 atau 2 pengembang saja yang memenuhi ketentuan hunian berimbang. Setelah ditelusuri, masalahnya adalah terutama masalah harga lahan. Jadi mereka menyatakan bahwa nggak mungkin dengan harga lahan segini bisa masuk memenuhi kebutuhan hunian yang bagian yang 3 itu. Itu yang pertama. Harusnya kan nggak ada alasan gitu ya. Jadi kalaupun ada yang memenuhi dari segi ukuran, tapi dari segi harga jual rumah juga nggak bisa terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kemudian sebetulnya pemerintah juga kan sudah memberikan kemudahan. Tidak perlu yang bagian porsi yang ketiga itu dipenuhi dalam satu hamparan. Nah, bisa berbeda hamparan, tapi masih dalam satu provinsi kalau nggak salah. Tapi kemudian juga kalaupun ini dipenuhi,
rumah yang dibangun untuk porsi 3 itu oleh pengembang itu berada pada lokasi di ujung dunia, sehingga sangat memberatkan bagi penghuni, terutama dalam hal biaya hidup, terutama biaya transport. Yang pertama. Yang kedua, masalah pengendalian harga lahan, sebetulnya instrumen yang bisa tata ruang bisa juga digunakan sebagai instrumen pengendalian harga lahan. Misalnya dengan menetapkan suatu kawasan itu sebagai perumahan, tapi perumahan untuk golongan bawah. Jadi tidak cukup di dalam pola ruang itu zoningnya itu perumahan saja, tapi harus lebih detail ditetapkan sebagai perumahan bagi masyarakat bawah. Dengan demikian, tentunya harga lahan yang sudah ditetapkan pada kawasan perumahan untuk golongan bawah itu tidak mungkin akan dibeli oleh pihak lain untuk komersial begitu. Ya, itu yang jadi sebetulnya, tapi bagaimana bagi pemilik lahan yang ditetapkan kawasannya sebagai perumahan untuk masyarakat bawah? Tentu harus ada instrumen insentif ya, karena harus fair juga bagi pemilik lahan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam proses pengembangan perumahan yang disebutkan dalam bagian akhir, di awal justru ada proses konseptualisasi, ada tahap kedua adalah studi kelayakan ya. Saya punya pendapat justru tahap awal itu belum perlu studi kelayakan, tapi mungkin pra studi kelayakan sebagai penilaian awal saja. Justru harusnya studi kelayakan itu melekat pada tahap perencanaan, karena sudah sangat detail terkait sama berapa banyak yang dibangun, jenis yang dibangun, infrastrukturnya dan sebagainya. Jadi di tahap awal itu menurut saya belum perlu studi kelayakan, tetapi pra studi kelayakan, yaitu penilaian kelayakan berdasarkan data-data sekunder dulu gitu, dan asumsi-asumsi tertentu. Nah, barulah nanti pada saat tahap perencanaan itu dilakukan studi kelayakan yang detail. Nah, jadi bagaimana kira-kira tanggapannya? Begitu kira-kira Pak Hari. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Beni. Waduh, pertanyaannya pandang saya Pak Beni. Oke, saya jawab satu persatu ya. Jadi yang pertama dari Bu Rahel tentang backlog, ya kan? Tentang housing backlog, ya kan? Jadi memang ini ya. Ini sekarang sedang menjadi diskusi lagi ya mengenai housing backlog kita. Yang sudah pasti kebutuhan rumah atau penambahan kebutuhan rumah akan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk kita tetap tinggi. Karena KB tidak ada lagi sekarang boleh dibilang KB, ya kan? Dulu ada KB aja kita kewalahan, apalagi sekarang tidak ada program KB, ya kan? Itu bad news-nya, kabar buruknya. Kemudian berarti pertambahan kebutuhan rumah akan meningkat terus. Dan yang kedua, memang sekarang kemampuan pemerintah maupun swasta dalam menyediakan perumahan yang kita kenal dengan sekarang program 1 juta rumah makin menurun. Makin menurun kemampuannya. Dari pemerintah menurunnya kenapa? Karena kemampuan anggaran pemerintah dalam menyediakan anggaran subsidi, terutama untuk rumah murah, menurun. Pengembang juga menurun karena kenapa? Pasar turun sekali, ya kan? Kemampuan pasar kelihatan tidak sebaik booming terakhir itu sekitar pokoknya 3-4 tahun terakhir ini turun sekali kita sektor real estate. Bahkan pertumbuhannya di bawah pertumbuhan rata-rata nasional. Nah, rata-rata nasional kan sebelum krisis itu 5% tahun lalu ya. Real estate sekitar 2,7%. Jadi ada penurunan
ini pertumbuhan sektor real estate. Nah, sekarang ini pemerintah memang tetap berupaya mengganti. Coba kita lihat, saya melihat bahwa Kementerian PUPR untuk tetap mencapai target program 1 juta rumahnya, mereka meningkatkan produk-produk rumah-rumah seperti rumah rusunawa, terus rumah kumuh ditingkatkan. Itu yang dimana yang biayanya lebih rendah, lebih murah gitu kan, untuk menggenapkan target program 1 juta rumah. Jadi ini ada pergeseran dari bagaimana untuk mencapai program 1 juta rumah tersebut. Menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah sama dengan kemampuan swasta menurun, dan pasar juga menurun, ya kan? Nah, kemarin baru beberapa hari yang lalu ada diskusi di Bappenas. Memang sekarang jadi ada pertanyaan lagi, apakah kita akan merubah dari orientasi kepada kepemilikan rumah kepada penghunian rumah. Jadi tidak semua orang harus punya rumah, tapi yang penting dia bisa menghuni rumah. Dengan cara apa? Dengan cara sewa. Jadi orientasi nanti kepada rumah sewa. Nah, kelihatannya ini diskusi yang sekarang menjadi hangat ya, Bu Rahel ya. Akhirnya seperti apa nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat ke depan ya, dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan yang jelas ada kejelasan kebijakan dari pemerintah. Ada kebijakan pemerintah. Ada yang kabar baiknya tentunya dengan Omnibus Law ini. Harusnya kalau nanti PP-nya keluar, kalau PP-nya kondusif mendukung pengembangan sektor perumahan pemukiman, ada harapan buat kita untuk penyediaan perumahan menjadi lebih baik. Itu ya, untuk Bu Rahel. Yang kedua, Bu Anita. Bu Anita pertanyaannya. Makasih Pak Hari. Ya, makasih Bu Rahel. Adakah kota-kota sebelum COVID ini yang menerapkan work from home? Memang secara umum kita mengenal work from home ini terjadi karena adanya harus stay at home ya gara-gara pandemi. Itu yang umumnya kita kenal. Jadi proyek-proyek dari kota-kota ini yang melakukan ini setelah pandemi ini terjadi. Tapi kita ketahui banyak lokasi-lokasi kota-kota ya, kota-kota yang membuat orang untuk nyaman untuk bekerja tidak di kantor, tapi di tempat peristirahatan misalnya. Kita ketahui banyak orang-orang asing dan bahkan juga orang-orang Indonesia yang terjadi perusahaan-perusahaan asing gitu ya, yang bisa kerja pakai internet gitu ya, tidak harus datang. Itu mereka misalnya banyak tinggal di Bali misalnya gitu ya, di sekitar Ubud dan macam-macam gitu ya, di Bali, di Jogja kayak gitu, masih tetap kerja. Saya banyak teman-teman istri saya, kebetulan istri saya juga 30 tahun bekerja di perusahaan asing, ya mereka begitu, mereka tinggal di sana, ya kan, bisa tetap bekerja. Ya, jadi yang penting itu bisa menjadi contoh buat kita bahwa kenyamanan tempat ditunjang dengan infrastruktur yang lengkap, tadi kapasitas internet, kehandalan internet gitu kan, itu menjadi peluang untuk membuat kota-kota itu bisa menjadi tempat work from home. Nah, nanti proyek-proyek properti yang ke depan itu harus juga memenuhi syarat seperti itu, punya kapasitas internet yang bagus, kehandalan internetnya, selain desain infrastruktur dan macam-macamnya tadi yang sudah mengantisipasi bahwa rumah nanti akan menjadi pusat segala kegiatan, bukan hanya buat tempat tinggal aja, tapi pusat segala kegiatan. Jadi perumahan ini akan menjadi semakin bernuansa macam-macam, bernuansa sosial, bernuansa bisnis, bernuansa pendidikan dan macam-macam gitu ya. Oke. Itu dari buat Bu Anita ya. Selanjutnya Pak Beni nih. Nah, Pak Beni yang paling banyak. Terima kasih Pak Hari. Iya, ke perumahan harus membawa misi sosial. Kemudian bagaimana dengan MBR, hunian berimbang ya, dan FS terakhir ya, mengenai FS. Jadi gini Pak Beni, ini yang kita selalu sampaikan kepada pemerintah bahwa
ya sebenarnya kewajiban untuk penyediaan perumahan murah asalnya itu ada di Undang-Undang Dasar dan di Undang-Undang Perumahan Pemukiman itu menjadi kewajiban pemerintah loh. Bukan swasta ya komersial di mana-mana. Kalau dia ada aspek sosialnya itu bentuknya CSR. Bentuknya gitu kan? Bentuknya adalah bagaimana dia menciptakan kesempatan kerja. Bentuknya adalah bagaimana dia memberikan kontribusi terhadap Pemda misalnya. Itu aspek sosialnya. Tapi kalau rumah murah, rumah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, asalnya itu di undang-undang, itu pemerintah. Nah, buktinya apa? Sekitar tahun 94-an, kemudian pemerintah itu mengundang swasta, asalnya meminta bantuan swasta untuk ikut serta dalam membangun rumah murah ini. Pemerintah nanti akan membantu dengan menyiapkan subsidi, namanya subsidi FLPP, Fasilitas Likuidasi Pembiayaan Perumahan, untuk rumah-rumah MBR yang harganya kalau sekarang itu sekitar 140-150 juta per unit, ya kan? Untuk orang yang gajinya kira-kira 4 juta lah gitu. Nah, baru gini. Nah, tapi kemudian dalam perjalanannya pengembang-pengembang swasta ini ngomong jujur, ternyata tidak mudah juga membangun rumah MBR karena kita banyak benar diikat, dikelilingi oleh tadi aturan yang begitu banyak, pihak perbankan yang tidak ramah, ya kan, dan lain-lain. Sehingga itu tidak bisa jalan dengan baik juga. Buktinya apa? Pencapaian pembangunan rumah MBR itu dari tahun ke tahun semakin rendah. Nah, ya kan? Nah, dikaitkan dengan hunian berimbang, nah ini juga sama, ya kan? Hunian berimbang ini intinya adalah masih ada banyak diskusi tentang hunian berimbang ini. Misalnya dulu aslinya hunian berimbang itu ukurannya adalah luas 1:3:6 dulu ya, luasan. Kemudian bergeser ke sini menjadi harga. Harga pun juga didefinisi di Undang-Undang Perumahan Pemukiman ada hal-hal yang membuat kita menjadi tidak jelas. Misalnya dibilangkan tipe 3-nya 1:2:3, tipe 3-nya itu adalah apakah itu rumah umum apa rumah sederhana gitu kan? Karena kalau rumah umum itu adalah MBR. Rumah sederhana itu sebenarnya rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah gitu yang harganya bisa di atas rumah MBR. Nah, ini yang mana yang ini masih harus menjadi kejelasan yang dari pemerintah. Nah, sekarang memang dengan harga lahan yang naik gini, meskipun itu dibuat satu hamparan satu kabupaten kota, kenapa nggak jalan? Karena harga tanahnya ini yang tidak terkendalikan. Sekali lagi saya bilang, di negara kita tidak ada, sampai hari ini tidak ada instrumen pengendalian harga tanah. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya bank tanah yang dibuat oleh pemerintah, harga tanah lebih bisa dikendalikan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi sampai hari ini kenapa hunian berimbang tidak bisa terlaksana? Penyebab utamanya adalah harga tanah yang tidak terkendalikan. Harga tanah untuk rumah MBR itu kira-kira maksimal 200.000 per meter persegi. Pak Beni bisa dapatkan itu nggak di kota Tangsel, di kota Tangerang? Mana mungkin bisa dapat 200.000 lagi, ya kan? Kalau di pinggir-pinggirannya mungkin di Maja yang di tengah-tengah di ujungnya itu masih bisa mungkin 200.000. Maja kalau yang sudah ada jalannya itu juga udah 500 ribuan. Maja. Saya udah survei semua. Apalagi semenjak dulu ada pemerintah mau launching proyek Kota Baru Maja, harga terbang naik segala macam, ya kan? Jadi sulit. Nah, pemerintah sekarang mencoba membuat alternatif untuk hunian berimbang dengan menyediakan memberikan opsi kewajiban kepada pengembang itu memberikan dana kompensasi. Nah, ini juga masih banyak diskusi dana kompensasinya. Itu gimana? Apakah bentuknya hibah atau bentuknya adalah seperti apa gitu kan? Ini harus ada kepastian dan yang jangan intinya menyebabkan bahwa penyediaan rumah murah itu menjadi kewajiban dari swasta sehingga swasta harus menghibahkan kewajiban itu kepada pemerintah. Itu yang rasanya tidak selama ini tidak cocok dengan diskusi yang ada dari pengembang ya. Nah, pemerintah sekarang coba membuat bank tanah dan juga BP3 ya kan. BP3 itu suatu badan baru di bawah presiden atau di bawah Kementerian PUPR mungkin yang untuk mengakselerasi penyediaan perumahan rumah murah. Nah, mudah-mudahan ini bisa terjadi. Tapi sekali lagi, ini perpresnya masih digodok. Kita juga masih banyak diskusi, memberikan masukan.
Mudah-mudahan persisnya PP-nya, bukan PPS ya, peraturan pemerintahnya harus keluar ada peraturan pemerintah yang bisa dilaksanakan. Jangan kita seperti yang lalu-lalu peraturan pemerintahnya itu aturannya permennya itu tidak bisa dilaksanakan, itu sama aja bohong gitu ya kan. Dan yang terakhir itu yang mengenai tadi FS di depan atau di belakang. Jadi Pak Beni, kami dari swasta itu bilangnya FS itu sebenarnya ada 3 FS yang perlu kita buat Pak Beni. Swasta itu pengembang itu perlu buat FS, satu untuk kepentingan perbankan kita harus buat FS. Kedua untuk kepentingan perizinan kita juga perlu buat FS. Untuk kepentingan investor juga kita perlu buat FS. Dan terakhir ke FS yang kita buat benar-benar untuk operasional. Nah, mungkin yang dimaksud Pak Beni tadi itu adalah yang untuk operasional kali ya kan, yang di mana data perencanaannya kita udah sampai detail ya kan, pasarnya juga kita udah bikin market studi yang sangat detail ya kan, sehingga kita bisa buat kita launching tahap pertama berapa luas, berapa unit, harganya berapa, dan segala macam itu lebih pasti ya. Saya rasa gitu Pak Beni ya. Ada Pak Hari, ada yang belum terjawab. Ya. Yang menyangkut bahwa rencana tata ruang itu sebetulnya bisa juga dijadikan salah satu instrumen dalam pengendalian harga lahan. Tadi yang sudah saya contohkan, jadi dalam pola ruang itu nggak cukup misalnya suatu kawasan ditetapkan peruntukannya sebagai perumahan saja misalnya, tapi harus lebih detail, ditetapkan sebagai kawasan perumahan bagi MBR misalnya, atau perumahan sederhana. Dengan cara begitu, harga lahan akan tidak melonjak naik secara pasar ya, karena sudah ditetapkan sebagai perumahan bagi golongan bawah gitu. Nah, itu kan sebetulnya bisa. Ya, itu kira-kira Pak Hari. Ya, persis sekali Pak Beni. Ini yang sudah saya sampaikan. Saya ingat sekali di bulan-bulan pertama Pak Menteri ATR, ya kan, naik sebagai Pak Menteri, kami dari REI sudah memberi masukan seperti itu tuh Pak Beni. Jadi Pak, ya kan, RDTR tuh sekarang ini di kita itu baru 60 yang ada, ya kan. Kita perlu banyak RDTR, ya kan, yang bisa memuat kepastian tentang peruntukan ruang, terutama kami dari REI karena 80% anggota kami ada pengembang rumah murah MBR, kami perlu peruntukan yang pasti untuk rumah MBR, Pak. Supaya mereka bisa dapat kepastian membangun di sana dan harga tanahnya bisa kayak semacam di-freeze gitu ya kan, dibekukan sehingga harga tanahnya tidak bisa naik seenak-enaknya. Kalau untuk MBR ya kan, siapa yang mau beli MBR kalau nggak ada yang beli ya kan. Dan orang pengembang rumah mewah nggak mungkin beli di sana kan, dia beli sana harganya mahal tapi dibangunnya izinnya hanya boleh MBR, tentunya dia nggak akan beli. Nah itu benar sekali Pak Beni, kita sudah sampaikan kepada Pak Menteri, bahkan di awal-awal kita pertama kali audiensi kepada Pak Menteri ATR. Tolong pemerintah bisa membuatkan RDTR sebanyak-banyaknya, terutama tentunya kita tahu juga keterbatasan dengan pemerintah, dibuatlah prioritas untuk kota-kota tertentu, lokasi-lokasi tertentu, secara fungsional, kawasan fungsional yang perlu dibuat RDTR-nya, sehingga nanti ada kepastian tentang terutama peruntukan rumah murah lah buat kita, rumah MBR ini, sehingga pengembang rumah MBR, nah pengembang rumah MBR ini, anggota kami ini ada pengembang kecil Pak Beni. Saya selalu sebut pengembang UMKM lah kayak gitu ya kan, yang ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Ini perlu dibantu dengan kepastian seperti ini. Begitu Pak Beni. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hari. Baik. Terima kasih untuk jawaban dari Pak Hari. Ini kita bisa buka untuk sesi pertanyaan kedua. Ditawarkan kembali pada para peserta dan mahasiswa untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Pak Hari terkait materinya. Permisi Bu Anin, saya Samara ingin bertanya. Oke, Samara, silahkan. Baik.
Saya izin bertanya Pak, sebelumnya saya Samara dari Planologi 2018 Usakti. Yang ingin saya tanyakan itu adalah kalau dari pengembang pihak properti swasta itu tujuan akhir ya memang selalu tentang komersial, keuntungan, atau memang ada tujuan akhir yang berbeda di setiap proyek pembangunannya seperti itu Pak? Apakah dari pihak swasta ini ada mau membantu mengurangi backlog kah, atau pihak swasta itu hanya benar-benar mengambil keuntungan saja? Makasih Pak. Ya, terima kasih Samara. Mungkin ada pertanyaan lagi? Permisi Bu. Ya, Ya, Rizal. Rizky Bu. Rizky, sorry. Ya, Bu. Sorry, ya Rizky, silakan. Permisi, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Firdaus dari Teknik Planologi Angkatan 2019. Di sini di kesempatan ini saya ingin bertanya, seperti yang Bapak paparkan tadi, di saat pandemi seperti ini, developer perumahan harus membangun suatu perumahan yang serba ada, sehingga penghuni tidak perlu keluar dari wilayah perumahannya. Namun untuk membangun perumahan yang seperti itu kan pembangunannya butuh waktu yang cukup lama ya Pak. Lalu apabila perumahan tersebut dibangun di pinggir kota, yang notabene-nya masih kurang fasilitas, baik itu fasilitas pendidikan, kesehatan, atau transportasi umum, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana cara penghuni dapat memenuhi kebutuhannya, Pak? Melihat banyaknya perumahan di pinggir kota yang aksesibilitasnya terhadap fasilitas-fasilitas pokok masih sangat sulit. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih dari Rizky. Ditampung dulu, ini ada satu slot pertanyaan terakhir. Ibu, saya mau nanya. Oke, Farah, silahkan. Permisi Pak, permisi Bu, nama saya Farah dari Teknik Planologi 2018. Baik Pak, saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak proses perencanaan perumahan dari pihak swasta itu sendiri? Apakah berbeda dari proses perencanaan perumahan untuk pemerintah atau bagaimana? Terima kasih Pak, itu saja. Oke, terima kasih Farah. Ini sudah ada 3 pertanyaan, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Ari. Iya, terima kasih. Dari yang pertama dari Samara ya, swasta itu tujuannya komersial saja atau ada tujuan-tujuan lainnya. Jadi Samara tadi di awal mungkin belum terlalu terbaca ya oleh Samara ya. Jadi kalau bahwa swasta itu harus memiliki keuntungan atau profit motif, itu pasti ya, tentu ya. Nggak ada usaha yang orientasinya bukan profit. Kita bukan pemerintah yang memberikan pelayanan umum, ya kan, dan kita juga bukan lembaga sosial gitu ya. Nah, kita adalah profit motif. Tapi ada banyak motif-motif lain yang ada di belakang proyek-proyek yang dibangun oleh pihak swasta. Kita sudah banyak belajar dari sejak 74 tadi pengembang swasta itu, sekarang sudah membuktikan ya bahwa pengembang swasta itu sudah berperan luar biasa buat tidak hanya buat lingkungan, buat kota, bahkan buat wilayah, bahkan buat negara, ya kan? Nah, buat kota, Samara bisa bayangkan ya, sekarang ini yang namanya Kota Madya Tangerang Selatan, itu embrionya itu sebenarnya ya adalah karena adanya proyek Bumi Setong Damai. Dulu di Tangerang Selatan itu kebetulan saya ikut dari nol proyek BSD ya, itu mulainya seluruhnya kebun karet. Kebun karet ya kan, dari ujung tol Jakarta Merak sampai ke Serpong itu kebun karet. Kiri kanan kebun karet semuanya. Saya kalau ke sana mau cari makan harus balik ke Kota Tangerang waktu survei dulu. Tapi sekarang sudah menjelma menjadi Kota Madya Tangerang Selatan. Dulu cuman apa namanya? Kecamatan Serpong ya toh, waktu dia. Sekarang Kota Madya Tangerang Selatan, ya, di mana di situ ada hampir 10.000 hektar proyek perumahan properti dari BSD, Alam Suta, Paramount, Sumarekon, Nusa Melati, Bintaro Jaya, ya kan itu. Jadi kita sudah berkontribusi membangun kota, dan kota itu menciptakan kesempatan kerja. Kota itu menciptakan pengembangan wilayah, ya kan, cipta pengembangan wilayah. Kota itu menyediakan begitu banyak fasilitas kota
yang menjadi orientasi dari penduduk, bukan hanya penduduk Serpong, tapi juga penduduk Tangerang, bahkan orang Jakarta datang ke sana. Jadi pemerintah selama ini, sejak swasta membangun proyek-proyek swasta yang skala besar, dulu itu fasilitas kota dibangun oleh pemerintah, zamannya Orde Baru. Ya kan? Sekarang swasta juga menyediakan. Dulu kalau orang sekolah itu hanya ada di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan itu, sekolah-sekolah yang berkualitas baik ya. Sekarang di hampir semua proyek-proyek perumahan sudah ada. Kalau mau sekolah BPK Penabur yang bagus, ada hampir semua proyek perumahan. Mau Al-Azhar, Al-Izhar, Fajar Hidayah, ada semua, ya kan? Lengkap. Kita nggak perlu lagi mengandalkan sekolah yang dibangun pemerintah. Semua tersedia dibangun oleh swasta. Bahkan sampai ke perguruan tinggi, ke universitasnya, di Serpong itu begitu banyak universitas kelas internasional. Ada BINUS, ada SGU, ada Multimedia University, ada macam-macam lainnya, gitu ya. Semua sudah disediakan oleh pihak swasta. Itu ada kontribusi dari pihak swasta. Jadi motifnya bukan hanya menjual rumah, tapi juga menyediakan fasilitas dan membangun infrastruktur. Samara tahu yang namanya Jalan Tol Serpong sampai Pondok Indah itu yang bangun swasta adalah BSD itu dibangun. Jadi kita sampai harus membangun jalan tol sendiri, ya pengembang itu untuk membuka akses ke Jakarta lewat selatan. Jadi tidak hanya lewat utara saja. Itu bangun infrastruktur. Water treatment plant untuk skala kota itu swasta yang bangun juga, ya kan? Jadi itu jalan yang Serpong, Tangerang Serpong yang sekarang menjadi jalan utama BSD itu, dulu perkerasannya hanya 5,5 meter, Tamara. Jadi mobil itu kalau lewatan itu ketemu. Saya ingat sekali. Dan jalan itu dibangun pemerintah hanya karena di Serpong itu ada proyek-proyek, ada IT, ada Lapan, ada LIPI, gitu ya kan? Hanya itu dibangun pemerintah dan jalan akses untuk kebun-kebun karet yang ada di sekitarnya. Gara-gara BSD, Alam Sutra segala macam bangun, mereka sepakat untuk bersama-sama dengan pemerintah melebarkan jalan itu. Sekarang dari perkerasan 5,5 meter, RW-nya sekarang sudah sampai 40 lebih meter. Ya kan? Itu swasta itu yang berkontribusi untuk hal seperti itu. Nah, jadi banyak hal yang sudah, belum lagi proyek-proyek yang fenomenal ya, bukan hanya BSD ya. Kita lihat Kelapa Gading itu menjadi pusat, orang bilang kota di dalam kota ya, dengan fasilitas yang lengkap, orang datang ke sana rame-rame gitu kan. Ya, ada juga misalnya superblok misalnya ya kan. Tadi Podomoro City, Sudirman CBD ya kan. Semua di situ ada MICE untuk hotel, untuk conference disediakan, ada mall juga disediakan. Itu untuk kebutuhan kota, bukan untuk kebutuhan pengembang perumahan itu saja atau warga yang tinggal di situ gitu ya. Jadi banyak kontribusi yang sudah dibuat oleh pengembang untuk tidak hanya sekedar mencari keuntungan gitu ya. Demikian Samara. Nah yang kedua buat Rizky ya. Baik Pak, makasih Pak. Yo, terima kasih sama-sama. Rizky itu rumah serba ada. Nah jadi gini, jadi tentunya rumahnya tidak bisa langsung, perlu kebutuhan. Pembangunan rumah juga memang benar bertahap sesuai dengan demand yang ada. Nah, sekarang ini tentu yang paling siap adalah proyek-proyek perumahan yang memang sudah mulai, sudah ada, sudah existing gitu ya. Banyak kan kita lihat di sekitar kota-kota ya, tidak hanya di sekitar Jabodetabek, di sekitar Surabaya, di sekitar Bandung, di sekitar Medan, ya kan, itu banyak proyek-proyek yang sudah ada sebenarnya. Mereka tinggal menata lagi proyeknya, set plan-nya, desain bangunannya, ya kan, sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan lifestyle yang berubah gara-gara work from home, ya kan, itu akan di-adjust lah nanti seperti itu. Yang jelas, kami dari pengembang melihat bahwa akan ada pergeseran masyarakat dari pusat kota ke pinggiran kota. Dan kebutuhan kantor-kantor di dalam kota itu juga menjadi lebih kecil. Orang nggak perlu punya kantor besar-besar lagi kok sekarang nanti, ya kan? Ya, jadi ada perubahan yang sangat mendasar dari lifestyle atau kehidupan kita, ya kan? Yang itu mempengaruhi desain atau master plan proyek-proyek properti yang dibuat oleh pengembang. Dan yang terakhir itu ini Farah ya.
bagaimana proses perencanaan swasta pemerintah? Ya tadi ya, proses perencanaan perumahan, kami ini swasta sekali lagi tidak hanya merencanakan, kami juga harus membangun, harus menjual atau memasarkan, ya kan? Kalau kita merencanakan tidak bisa dibangun karena izinnya ternyata tidak boleh, karena tanahnya ternyata tidak bisa dibebaskan, itu sama yang bohong. Maka kita harus membuat perencanaan yang bisa dibangun. Tapi tidak cukup hanya bisa dibangun dan laku dijual di pasar. Nah, kami juga harus menjalankan aspek-aspek kaidah-kaidah pemasaran. Pasar seperti apa sekarang maunya? Pasar segmen yang mana yang dibutuhkan sekarang, ya kan? Harganya berapa? Lokasinya di mana? Itu semua harus kami perhatikan. Jadi kalau pemerintah hanya merencanakan, kami lebih jauh dari itu, lebih lengkap dari itu. Kami harus begitu banyak hal-hal yang harus kami pertimbangkan. Dan terakhir, kalau sudah jadi juga, orang kan tinggal orang akan lama tinggal di rumah itu selama dia masih merasa nyaman di situ, ya kan? Dia sampai anak beranak tinggal di situ, ya kan? Nah, supaya mereka betah tinggal anak beranak di situ, tadi yang kita bilang, aspek town management atau estate management atau pengelolaan kawasannya harus berjalan dengan baik. Bagaimana kehidupan orang, kebutuhan untuk fasilitasnya tersedia, kebutuhan keamanan security-nya terjamin, tidak banjir, ya kan? Terus kenyamanannya, sampahnya tidak numpuk dan lain-lain ya, semuanya itu bisa terjamin. Itu namanya estate management. Itu juga dilakukan oleh pengembang. Jadi tidak heran pengembang harus berjuang lebih keras, bukan hanya merencanakan pemukiman, tapi juga bagaimana membangun sampai mengelola pemukimannya tersebut gitu ya. Begitu Farah, terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi nih pertanyaannya? Kita udah pukul 4 sih. Satu Bu Ani, saya. Oke, siap Bu Ani. Mas Ari. Apa kabar? Sorry ya. Ini pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang ada di kepala sekaligus titipan dari anak-anak. Jadi ada yang pertanyaan terakhir itu dari Farah itu adalah sebetulnya menanyakan proses teknisnya gitu ya. Karena salah satu di dalam mata kuliah perencanaan perumahan itu mahasiswa harus mengenali dengan detail ya proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah ya, oleh swasta dan swadaya begitu. Nah, kebetulan ini majornya Pak Hari di sini gitu ya. Perencanaan, jadi proses teknis perencanaan perumahan yang dilakukan oleh developer swasta. Jadi tahapan pembangunan secara keseluruhan mereka sudah mengenal mulai dari FS ya sampai pada pengelolaannya dan seterusnya. Mungkin tadi yang ditanyakan itu seperti itu ya. Jadi ke proses teknis perencanaannya. Misalnya developer swasta itu bagaimana dia sampai menghasilkan sebuah master plan ya. Ada mulai dari menentukan tema dan seterusnya. Mungkin yang ke hal seperti itu yang dibutuhkan oleh mahasiswa di mata kuliah perencanaan perumahan. Menegaskan itu aja. Mungkin bisa ditambahkan aja Pak Hari. Terima kasih. Oke. Ya jadi terima kasih Bu Ani. Tadi kita sudah langkahnya, prosesnya sudah saya sampaikan tadi ya di ada slide yang terakhir tadi. Tapi masih banyak hal-hal yang sesungguhnya perlu dicermati untuk supaya proses itu berjalan dengan baik ya. Masalahnya bagaimana kita menjaga biaya pengembangannya itu supaya tidak naik, supaya kita jualnya dari tidak kemahalan atau bahkan menjadi tidak laku. Misalnya bagaimana kita mengendalikan supaya tanahnya tidak terkendali harganya. Bagaimana development cost, biaya pembangunan infrastrukturnya, ya kan, supaya bisa terjaga sesuai dengan perencanaan kita, ya kan? Karena bagi ukuran jalan, ya kan, teknisnya segala macam. Kemudian bangunannya, ya kan, itu menjadi perhatian kita yang perlu dicermati. Bagaimana juga supaya ada jaminan bahwa terkait dengan regulasi tadi, tata ruangnya, aturan lingkungannya, semua itu memang bisa kita penuhi, ya kan, aturan-aturan yang ada. Tapi juga tidak memberatkan kita. Ini yang masalahnya selama ini banyak memberatkan kita.
Dan yang paling penting juga, kita selalu memperhatikan, mengantisipasi kemungkinan kelangkaan sumber dana. Kayak sekarang ini sumber dana sangat langka, bukan hanya buat pengembang, tapi juga buat konsumen. KPR sekarang susah sekali keluarnya, KPR-nya. Sekarang ini perbankan itu sangat hati-hati dalam mengeluarkan KPR. Hanya mau ngasih KPR ke pegawai-pegawai negeri sipil yang gajinya sudah pasti tiap bulan dapat berapa, ya kan? Nah, tapi kalau bangsa karyawan-karyawan swasta itu sekarang dihitung, dipikir berapa kali baru bisa dikasih ya, karena mereka takut jaminannya dikasih sekarang KPR, nggak tahunya bulan depan mereka sudah PHK karena perusahaannya bangkrut gitu kan. Kita tahu sekarang perusahaan-perusahaan besarnya semua udah pada bangkrut. Perusahaan multinasionalnya udah banyak bangkrut ya kan. Nggak heran juga perbankan itu kan terkenal sangat hati-hati, sangat prudent ya kan. Itu kita juga nggak heran kayak gitu. Tapi itu menjadi kendala buat kita. Udah ada orang yang mau beli, tapi karena perbankannya nggak mau ngasih KPR, kredit, akhirnya batal gitu ya kan. Karena nggak mungkin 80% dari konsumen kita itu bisa beli rumah dengan cara KPR, ya kan? Karena mereka gajinya hanya cukup mencicil dengan cara KPR, tidak bisa cash gitu ya kan? Bayar cash nggak bisa. Nah, ini yang sangat kita perlu perhatikan ya kan? Dan ya kita juga mungkin agak tarik ke belakang lagi, bagaimana memilih lokasi. Nah ini juga mungkin buat teman-teman ini, kita dulu ada kalau di ITB ada mata kuliah teori lokasi ya kan. Intinya seperti itu. Lokasi itu sangat penting. Ada lokasi di pinggir jalan tol, tapi kalau nggak ada bukaan tol, ya exit tol di sana, lokasi itu nggak ada apa-apanya gitu ya kan, nggak bisa kembang. Ada lokasi bagus, ternyata peruntukannya itu untuk hijau, percuma juga. Ada lokasi bagus, ternyata tanahnya sangat bergelombang. Kalau tanahnya bergelombang, kemiringannya tinggi, berarti development cost-nya mahal untuk cut and fill, untuk biaya retaining wall, ya kan, mahal. Nah itu menjadi karena development cost-nya mahal, harga jualnya juga sangat mahal. Nah itu kita harus penting. Ada lokasi yang tanahnya murah, bagus, aksesnya ada, tapi jauh dari pusat-pusat tadi yang tadi ada pertanyaan tadi. Jauh dari pusat, dari sekolah, dari pusat komersial, ya kan. Padahal kan di tahap awal nggak mungkin pengembang bisa langsung menyediakan fasilitas itu, ya kan. Sementara biasanya tahun-tahun pertama, tahun-tahun kedua, ketiga harus mengandalkan dari fasilitas yang ada sekitarnya. Ini juga menjadi masalah jadinya, gitu kan. Jadi bentuk lahan, lokasi, akses, bahkan yang harus yang kita juga perhatikan adalah ada image dari lokasi. Image lokasi dulu ya. Ada orang-orang yang lahirnya di daerah selatan, pengennya tinggal di selatan karena mereka sudah nyaman di selatan, apalagi dari dulu selatan terkenal daerah yang lebih adem, di selatan terkenal daerah yang airnya bagus, air tanahnya bagus, orang selatan. Ada orang yang senang di barat karena banyak komunitasnya tinggal di barat, di daerah Puri, Kebonjeruk segala macam, ya kan? Nah, komunitas mereka banyak di barat, ya mereka mau beli rumah juga di barat. Nah ini ada juga orang yang di timur. Kenapa mereka di timur? Karena kerjanya banyak di pabrik-pabrik yang ada di sekitar Cikarang. Di Cikarang itu sekarang ada 2,8 juta tenaga kerja yang bekerja di pabrik-pabrik di sekitar Cikarang. Nah, mereka kan butuh rumah. Di mana mereka cari rumah? Pasti di sekitar situ. Makanya nggak heran sekarang supply dari rumah murah, rumah kelas pekerja, 47% itu adanya di Bekasi untuk Jabodetabek. Karena memang di sana paling banyak pabrik-pabrik yang ada di Jabodetabek ini, bahkan di Indonesia ya, pabrik terbesar di situ. Nah, bahkan juga kita, Bu Hani, kita juga mengantisipasi risiko-risiko. Risiko-risiko itu kita harus antisipasi. Kalau pemerintah buat pemerintahan mungkin tidak berpikir risiko, kita harus berpikir risiko. Banyak risiko yang harus kita antisipasi, mulai dari izin tidak keluar, mulai dari pemasaran tidak bisa dilakukan atau tidak laku, ya kan, produknya. Tanahnya tidak bisa dibebaskan, padahal di tanah itu adalah tempat jalan utama kita akan lewat, misalnya, ya kan. Nah, banyak hal yang harus kita pertimbangkan dan yang bakal nanti menjadi risiko buat kita. Saya rasa itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Ari. Pak Ari, saya salam dari Yayat Sepeyatnya aja, salam sehat. Yayat, aduh.
Sesama kumaha HUT. Daraman. Saya nggak berani nanya ke Pak Gani. Sesama HUT. Ini di Bogor terus ya sekarang ya? Iya. Terima kasih Pak Gani, ini luar biasa pencerahannya buat mahasiswa. Sama-sama. Memang ini kita melihat ada perubahan-perubahan yang mungkin kita nunggu, yang selama ini kita bahas itu tentang BP3-nya. Memang tren terbaru sekarang ini yang menarik adalah yang satu hal yang tadi terkait dengan masalah bank tanah itu, tentang penyediaan tanah. Ada penelitian yang menarik dari Prof. Haryo kemarin itu tentang pemukiman skala besar, bahwa hampir 52% penguasaan tanah di wilayah Jabodetabek itu dimiliki oleh 8 pengembang besar. Jadi rasanya memang kita sulit untuk memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan Pak Beni tentang untuk rumah-rumah MBR itu. Memang perlu ada pemikiran baru ya, terobosan baru. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan lahan yang seperti dikatakan Pak Hari, di bawah 200.000 itu memang agak sulit. Tapi menjadi catatan penting, kalau tidak pernah kita dapatkan, bahkan tidak akan pernah ada itu rumah untuk MBR. Kalau memang kondisi harga tanahnya semakin lama semakin sulit. Dan pendekatan yang selama ini kan kita ketahui, rumah itu udah jadi komoditas. Jadi bagaimanapun sebagai benda ekonomi, itu transaksinya mengikuti mekanisme pasar menjadi persoalan besar lagi. Cuman tadi yang menyinggung pertanyaan Pak Beni itu memang menarik kalau kita diskusikan. Satu hal yang mungkin menjadi satu hal menarik, tentang nanti adanya semacam badan BP3 itu ya, badan yang menyangkut penyediaan MBR khusus itu. Apakah nanti kemungkinan besar kewajiban yang dipaksakan melalui BP3 itu akan membuat komponen harga biaya rumah yang menjadi tanggung jawab pengembang itu akan semakin mahal. Ini kita masih mencari solusi ya. Apakah kemungkinan kalau misalnya kewajiban MBR ini kemudian dijalankan oleh BP3, mungkin mahasiswa nggak banyak tahu ini kalau tentang Undang-Undang Omnibus Law, apakah kemungkinan ada pengaruhnya tidak ya terkait dengan komponen biaya rumah yang dijual melalui mekanisme pasar? Karena kita ketahui kewajiban pengembang kan belum tahu ini apakah menyerahkan uangnya, menyerahkan tanahnya untuk kelompok-kelompok MBR ini. Menurut pengiran Pak Gani, adakah kemungkinan pengaruh itu terkait ketika dia menjadi suatu kewajiban, kemudian agak setengah dipaksa nanti ya, kemudian dia menjadi beban terkait dengan harga rumah yang dijual mekanisme pasar. Kira-kira gimana Pak Gani? Iya, Pak Yat, jadi nomor 1 mengenai bank tanah, nomor 2 tentang BP3 ya. Jadi memang kami, dan intinya gini, tadi yang seperti saya katakan tadi, kenapa pemerintah akhirnya membuat bank tanah? Akhirnya kan pemerintah dan kita semua akhirnya disadarkan bahwa memang sangat diperlukan bank tanah ini, iya kan? Jadi kalau swasta itu tadi Pak Yat bilang 52% tanah dikuasai 8 pengembang, karena swasta sudah sadar dari awal bahwa memang kita perlu bank tanah, perlu land bank. Kalau kita selalu bilang, kan ada PP Tanah Terlantar tuh nanti ya, Pak Yat. Kita bilang, pengembang itu punya land bank bukan untuk spekulasi. Kita punya land bank itu sebagai inventory. Kayak kita pabrik punya inventory, ya kan? Ya kan? Semua perintah. Bedanya kita dengan spekulan yang berspekulasi adalah apa? Kita punya tanah, kita urus izinnya udah pasti. Kita punya tanah, kita urus perencanaannya disahkan oleh Pemda setempat, pasti. Ya kan? Kita punya tanah, kita bangun infrastrukturnya udah pasti. Jadi apa intinya? Kita punya itikat baik untuk memang benar membangun. Nah, apakah spekulan melakukan itu? Pasti tidak. Jadi kami sampaikan bahwa dalam diskusi-diskusi kemarin kami dari RE diundang minggu lalu oleh ATR bahwa kita ini beda dengan spekulan. Kita menguasai tanah ada karena land bank. Karena kita perlu land bank, perlu inventory. Kenapa kita perlu itu? Karena tidak ada jaminan tanah tersebut kita bisa beli ke depan tanpa kita beli jauh-jauh hari. Kenapa begitu? Karena tidak adanya land price control mechanism di negara ini. Iya kan? Jadi jangan salahkan kita kalau kita melakukan itu. Itu adalah proses bisnis yang biasa gitu kan. Akhirnya ke sana. Nah, kita berharap lah bank tanah ini
memang bisa bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, terutama untuk membangun proyek-proyek untuk kepentingan umum, untuk membangun proyek-proyek strategis nasional, untuk pembangunan rumah MBR dan lain-lain, gitu kan. Tapi ini juga akan membantu kita bahwa harga tanah tidak akan menjadi lebih terkendali lah, mudah-mudahan gitu ya kan ya, Pak Yat ya. Terima kasih Pak Gani. Mohon maaf nih, ya kita diskusi sesama ini di rumah ya. Untuk meramaikan diskusi. Iya. Terima kasih Pak Gani. Iya. Silakan Bu Anin, lanjutin. Ya, terima kasih Pak Yayat. Mungkin ini sebagai penutup, terima kasih dari Pak Hari. Tadi tanya jawabnya juga memberikan tambahan pengetahuan juga. Jadi maksudnya sebenarnya kalau kita terkait swasta maupun pemerintah itu sebenarnya sama-sama memiliki permasalahannya tuh sebenarnya sejalan gitu. Pemerintah juga tidak bisa membangun semua aset atau fasilitas perumahan sendiri, tapi swasta juga tidak bisa menjalankan atau membangun perumahan-perumahan itu kalau tidak diberikan stimulan atau kebijakan yang tepat dari pemerintah. Apalagi kalau sekarang kita memang sedang masa susah ya karena ada pandemi ini, dan kelihatannya ada tren baru perumahan yang seperti Bapak Hari tadi sudah sebutkan terkait milenial tadi itu, yang bahwa milenial ini kurang tanah ini sudah mahal, terus saya sendiri kan kalau mau dibilang untuk cari rumah gitu masih belum bisa kepikiran gitu. Jadi mungkin memang ide-ide baru yang bahwa belum tentu orang itu harus satu orang itu memiliki satu rumah, atau yang lebih penting adalah okupansinya. Tadi itu menurut saya ide yang menarik sih itu Pak. Karena kalau di luar juga banyak orang yang melakukan apartemen sharing kayak seperti itu kan, kalau di tempat-tempat di luar yang memang tanahnya sudah minim kalau di luar negeri. Terus tadi ada beberapa pertanyaan terkait fasilitas juga. Saya sendiri penasaran kalau kita pemenuhan fasilitas permukiman itu sebenarnya dari real estate-nya itu dari awal dia membangun dari nol, atau memang mencari tempat yang sudah ada fasilitasnya, tapi mungkin lebih ke arah pertengahan dari keduanya ya, mungkin tergantung konsepnya. Kalau seperti yang tadi di BSD, memang konsepnya mau membuat sebuah kawasan yang lengkap dari awal, tapi ada beberapa permukiman mungkin yang kurang, yang tidak terlalu besar, ya mencari lokasi-lokasi yang memang sudah memiliki fasilitas, mungkin seperti itu ya Pak. Jadi mungkin seperti itu. Jadi memang kalau dari segi swasta, kita dari segi pemerintah mungkin kalau membayangkannya rumah itu tinggal asal plot lokasi yang kosong untuk backlog rumah, tapi sebenarnya banyak hal yang perlu dipikirkan, gimana caranya bisa menumbuhkan permukimannya itu sendiri. Seperti itu sih kalau yang saya tangkap dari diskusi hari ini. Ini menarik, mungkin dari mahasiswa juga untuk perencanaan permukiman, jadi tidak hanya sekedar memikirkan apa fasilitas minimum yang perlu diberikan dari segi SNI, tapi gimana caranya itu permukiman itu bisa benar-benar hadir dan memenuhi kebutuhan gitu. Karena kalau dari SNI aja dia tidak memperhitungkan dari segi nilai lahan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak untuk Pak Hari. Mungkin sebelum kita tutup acaranya bisa itu dulu ya, dokumentasi dulu. Mungkin teman-teman bisa dimunculkan videonya sebentar untuk direkam oleh hostnya. Ini banyak wajah-wajah yang belum dikenal ini ya, dari angkatan 2020 kayaknya nih. Belum pernah ketemu. Dari ITSB. Oh iya, tadi juga dari ada yang ITSBN ya? Wah, lumayan juga. Saya tuh Pak Hari pernah juga jadi pengembang kecil. Tapi saya pikir-pikir emang pengembang tuh suka ditindas oleh pemerintah.
Ya mungkin sebenarnya karena ya itu tadi belum ada instrumen untuk land bankingnya itu yang di Indonesia ya Pak. Jadi tanahnya naik turun harganya bisa rada semena-mena gitu. Nggak naik turun, naik terus. Iya naik terus sih nggak naik turunnya. Sama peraturan yang berubah-ubah. Iya, capek ya Bu ya. Capek, akhirnya saya nggak kuat berhenti. Apalagi modalnya juga nggak besar. Capek hati Bu. Capek hati, iya. Itu yang waktu itu 1, 2, 3 itu, yang 3-nya diminta uang cash oleh pemerintah, dan saya harus bawa berkoper-koper uang untuk diserahkan kepada pemerintah. Saya nggak tahu itu dijadiin lokasi atau enggak. Itu kejadiannya di Kabupaten Bogor, di Cigudeg. Oh iya, ini ternyata juga ada dari Universitas Podomoro juga nih. Wah, lumayan ramai ternyata. Pak Hari, alhamdulillah ada 221 pesertanya. Tidak terduga. Siapa yang akan foto? Ya, ini masih nunggu yang ada beberapa yang masih belum buka kamera. Pak Hari, makasih banget ya. Ya, sama-sama ini. Alhamdulillah. Ya. Tadi lancar tadi, ujiannya tadi. Alhamdulillah ujiannya lancar. Baru selesai jam 3 tadi, makanya saya terlambat. Ini untuk pertama kali Bu Hani ninggalin semua demi suami. Gitu deh. Lulus ya? Ya, masih belum tahap akhir. Masih banyak tahapan. Ini ujian doktor Pak Gani. Gimana? Jadi kopromotornya adalah Bu Hani buat dokter semua. Kopromotor sekaligus asisten, sekaligus macam-macam. Oke, ini mungkin bisa dimulai aja ya. Untuk Mbak Rohai, bisa minta tolong di aba-aba. Iya. Oke. Ada berapa foto, Rohai? Ada 9 slide. Ada 9 slide, ya. Bentar ya. Untuk slide pertama. Pak Gani nggak diundang hari Selasa, itu Dirjen Pembiayaan Perumahan bahas tentang pemukiman besar. Slide kedua. Yang kemarin. Hari Selasa nanti di BSD. Nggak tahu. Yeah. Besok Hantaru ikut hari tata ruang di ATR. Ya. Besok pagi jam 8.30 dengan ada Pak Menteri, ada Menteri ATR, Menteri BKPM, Tom Kadin, kita juga ada dulu. Lagi sibuk ini nih Pak ya, lagi ngeberesin masukan buat PP Omnibus Law, PP-nya nih sekarang udah. Iya nih. Berat ini soalnya kalau sudah diorder dari Kemenko nanti kita tinggal ngotak-ngotak di bawah nih. Iya. Ini dari undang-undang aja itu kita sangat sedih lah, sangat sedih. Kalau PP untuk tanahnya itu di ATR nanti di bawahnya ya? Ya, di ATR itu di ATR ada 5 PP. Ada PP Land Banking, PP Bank Tanah ya, PP Penata Ruang, PP Tanah Terlantar, PP Hak Atas Tanah, sama PP Tanah Kepentingan Umum. Ada 5 di ATR. Iya. Itu beda-beda dirjen tuh ya. Ya. Gimana Bu Anin? Udah difoto semua? Iya, gimana Mbak Rohai? Sudah selesai Bu Anin untuk sesi foto. Oke. Terima kasih Mbak Rohai. Terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Pak Hari Dani atas ilmunya. Bu Anita, Pak Yayat. Iya, terima kasih banyak Pak Hari. Iya. Terima kasih. Thank you. Peserta ini tadi juga Rahel masih di banyak yang dari luar juga ternyata
kami ada teteh yang cantik. Ini sih sebenarnya apa ya, kami senang sekali karena ternyata ramai gitu peminatnya, ada yang sampai dari universitas luar, ada dari yang tadi tuh saya sempat lihat ada yang dari PU juga sepertinya. Ya, tadi padahal Bu Hani baru posting ke Iya. apa baru-barusan ya, tapi saya lihat dari Untar tadi udah posting. Untar udah keluar. Iya, tadi jaringannya banyak. Dimasukkan ke ASPI, Pak. ASPI ya. Iya, ASPI Jabodetabek. Ini untung belum diposting di Sutfi, Pak. Kalau diposting di Sutfi lebih ramai lagi. Iya. Di HUT dimasukin ya. Iya. Saya nggak posting kemana-mana, ke ITB apa nggak posting, enggak. Biar tadi Trisakti aja yang posting. Ya, besok juga saya dengan Mas Wicak tuh bahas ini pembahas buku dia, Kota untuk Semua. Ya? Aduh, so kayak ini ya, udah ngejar kemana-mana tuh ya bahas buku itu ya. Iya. Salam Mama Icak. Ya, siap. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Banyak, Pak.